Nah, di dalam transaksi basis data ya ada namanya store prosedur dan function ya. Nah, di mana kedua sub program ini atau sub dari bahasa PLSQL ini nanti berfungsi untuk pengolahan basis data ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang pertama adalah store prosedur ya. Jadi kalau di dalam store prosedur itu semua bahasa basis data MySQL ya, kemudian SQL Server dia memiliki store prosedur ya. Nah, apa itu store prosedur? Ya, store prosedur di dalam PLSQL itu adalah sebuah blok ya, blok PLSQL yang dapat berdiri sendiri serta dikompilasi untuk selanjutnya masuk ke dalam skema database ya. Nah, kalau Anda sering berkecimpung di dunia pemrograman, ya apalagi di bidang IT ya, Anda tidak asing lagi dengan namanya prosedur dan function ya. Nah, ini prosedur dan function. Jadi ketika ada membuat sebuah program, membuat sebuah aplikasi, tentunya nanti ada namanya program tersebut terbagi-bagi menjadi modul program ya. Modul program nanti terbagi-bagi lagi menjadi submodul ya. Nah, di dalamnya ada prosedur dan function untuk pengolahan ya. Nah, cara kerjanya sama dengan bahasa programan ya. Jadi kelebihan dari store prosedur yang ada di dalam PLSQL ini dia bisa dieksekusi ya atau dia bisa dipanggil melalui bahasa programan manapun ya. Misalkan oleh pemrograman Java, kemudian PHP gitu ya. Nah, tentunya yang terkoneksi dengan Oracle ini gitu ya. Nah, nama prosedur ya, ini yang dibuat kemudian menjadi objek dengan tipe prosedur ya. Nah, jadi kalau prosedur ini dia tidak mengembalikan nilai ya, tapi dia memproses statement-statement yang ada di dalam prosedurnya itu sendiri ya. Dan tentunya di dalam prosedur itu nanti statement yang ada di dalam prosedurnya itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam judul prosedurnya gitu ya. Misalkan kalau di dalam dunia nyata itu ada namanya SOP ya, kalau di dalam pekerjaan itu atau standar operasional prosedur. Atau di dalam sebuah perguruan tinggi ada namanya SOP untuk perwalian gitu ya. Nah, di dalamnya kan terdiri dari banyak aktivitas masalah perwalian. Jadi langkah-langkahnya apa sih untuk melakukan perwalian gitu ya. Nah, di dalam prosedur itu tidak diperbolehkan campur aduk dengan proses yang lain gitu ya. Misalkan dalam proses prosedur untuk perwalian Anda lakukan proses untuk mengikuti atau prosedur untuk pembuatan surat keterangan aktif gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi prosedur yang ada di dalam di dalam prosedur tersebut adalah instruksi-instruksi yang berkaitan dengan prosedur tersebut ya. Jadi prosedur itu akan dieksekusi ya pada saat pemanggilan setelah sebelumnya dibuat terlebih dahulu. Nah, jadi nanti prosedur itu akan kita buat terlebih dahulu ya. Yang pertama kita buat ya. Nah, ini harus dibuat dulu prosedurnya, kemudian kita eksekusi dari pembuatan prosedur ini. Kemudian yang kedua adalah kita gunakan, kita panggil ya, kita panggil prosedurnya gitu ya. Nah, kita panggil prosedurnya. Jadi yang pertama kita harus buat dulu, harus create prosedurnya. Kemudian yang kedua adalah setelah create ya, kemudian kita bisa gunakan prosedur yang kita buat tadi. Oke, kemudian ini adalah bentuk umum ya. Bentuk umum cara pembuatan prosedur ya. Oke, di sini ada sintak create ya, create or replace prosedur ya, create or replace prosedur. Jadi create itu ya kita buat prosedur, ya replace itu ya kita timpa kalau prosedur itu sudah ada namanya gitu ya. Jadi kalau sudah ada, nah prosedur itu ditimpa ya. Kalau tidak ada, berarti prosedur itu kita create, kita buat gitu ya. Kemudian diikuti oleh nama prosedur, kemudian parameternya. Nah, ini parameter parameter aktual ya. Nah, ini adalah parameter ini ada parameter lokal ya yang ada di dalam prosedur ini gitu ya. Nanti prosedur ini bisa berparameter juga bisa tidak, tergantung dari kebutuhan gitu ya. Jadi nanti ada tanpa parameter, berparameter input, berparameter output, dan parameter input atau output. Jadi satu parameter itu bisa bertipe parameter input dan output gitu ya. Jadi satu parameter itu seperti itu.
Kemudian ada as variabel 1 ya. Nah, ini variabel Anda bisa menggunakan variabel di dalamnya, juga bisa tidak ya. Kemudian kalau ada ya tipe datanya apa ya. Kemudian diikuti dengan bikin. Nah, ini adalah blok atau badan dari prosedurnya gitu ya. Nah, ini adalah badan prosedurnya. Kemudian nah, kita lihat di sini replace digunakan untuk membuat prosedur baru ya, kemudian create ya untuk membuat prosedur baru, kemudian replace itu digunakan untuk mengganti isi prosedur yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi kalau sudah ada nama prosedur tersebut ya diganti isinya gitu ya. Kemudian parameter dan variabel konstanta bersifat opsional gitu ya. Jadi nanti bisa ada bisa tidak untuk parameter itu. Nah, jadi bagaimana cara mengeksekusinya suatu prosedur? Nah, ini hampir sama dengan bahasa programan lain di MySQL juga sama seperti ini ya. Jadi menggunakan perintah execute ya. Jadi execute itu adalah perintah untuk mengizinkan user menggunakan prosedur ya. Perintah untuk mengizinkan user untuk menggunakan prosedur. Nah, diikuti dengan nama prosedurnya, kemudian parameternya diikuti dengan parameter. Kalau ada parameternya, kalau tidak ada ya berarti langsung saja dipanggil nama prosedurnya gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih di dalam prosedur itu parameternya apa saja gitu ya. Nah, ini harus sesuai parameter. Parameter aktual dan formal itu harus sesuai ya. Jadi kalau di dalam prosedurnya kita buat di sini parameternya ada 5 ya. Nah, berarti di sini juga pada saat pemanggilan parameternya harus 5. Urutannya pun harus sama ya. Urutan parameternya pun harus sama. Gitu. Kalau tidak sama nanti hasil yang didapatkan tidak sesuai gitu ya. Oke, kemudian contohnya di sini prosedur tanpa parameter. Nah, kita buat prosedur tanpa parameter. Nah, kalau misalkan error pada saat eksekusi ya untuk set server output on-nya, nah berarti kalau error, nah berarti Anda tidak usah menggunakan yang ini, langsung saja ke create sini ya. Nah, langsung ke create gitu ya. Create or replace prosedur namanya adalah hitung segitiga di sini ya. Nama prosedurnya hitung segitiga as ya. Oke, kita lihat di sini ada 3 buah parameter, tidak ada parameter tapi kita mempunyai 3 variabel ya. Kita punya 3 variabel ya. Oke, pada saat begin badan dari prosedurnya itu alasnya diisi 3, tingginya diisi 6 ya. Kemudian kita lakukan perhitungan di sini luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 ya. Kemudian kita outputkan hasil perhitungannya dari sini gitu ya. Nah, luasnya berapa gitu ya. Nah, ini sudah kita dapatkan nih, sudah kita eksekusi misalkan prosedurnya. Kemudian prosedur tersebut kita panggil ya. Ada 2 caranya pemanggilannya, bisa menggunakan execute, hitung luas segitiga. Nah, ini tanpa parameter ya. Nah, tanpa parameter karena di atasnya juga di sini tanpa parameter. Jadi harus Anda lihat dulu ke atasnya atau Anda lihat dulu prosedurnya. Dia menggunakan parameter atau tidak sehingga akan berpengaruh di sini pada saat pemanggilan. Nah, itu juga sama pada saat Anda membuat bahasa programan juga kan seperti itu ya. Mungkin di algoritma dasar-dasarnya Anda harusnya sudah dapat bagaimana membuat prosedur dan fungsi ya, membuat prosedur dan fungsi. Kemudian begin. Nah, begin di sini ini kalau tidak menggunakan ini ya, Anda bisa menggunakan perintah ini, menggunakan begin dan end ya. Jadi langsung aja hitung luas segitiga. Nah, dengan hitung luas segitiga pemanggilan seperti itu, maka Oracle akan menjalankan prosedur hitung luas segitiga ya. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini untuk yang tanpa parameter ya. Oke, di sini belum ada, bentar. Atau kita lihat dulu lah yang lain ya. Nah, oke kita lihat yang ini. Nah, misalkan ini ya. Contoh yang kedua dengan parameter masukan ya, dengan parameter masukan satu buah parameter masukan. Anda perhatikan di sini kita buat create or replace prosedur. Nama prosedurnya adalah tambah 2 ya, nama prosedurnya adalah tambah 2. Kemudian saya punya satu buah parameter di sini ya. Parameter A. Parameter A itu adalah tipenya adalah inputan. Ya, parameter input. Artinya parameter ini menerima inputan dari luar ya pada saat pemanggilan. Jadi tipe parameter A ini adalah sebagai inputan ya. Inputan bertipe data integer ya.
as hasil ya. Nah, ini as hasil integer. Nah, hasil ini dia adalah variabel ya. Ini adalah variabel ya. Ini adalah variabel. Kalau yang A adalah parameter ya, parameter. Tapi parameter berjenis input ya, parameter berjenis input. Oke, kita punya satu parameter dan satu buah variabel. Nah, kemudian hasil, ya hasil itu adalah sama dengan A ditambah 2. A-nya dari mana? A-nya nanti dapatkan dari sini, dari parameter input. Ya. Nah, A-nya kita dapatkan dari parameter input pada saat prosedur tambah 2 itu dipanggil atau digunakan. Ya, nanti A ini tergantung nanti pada saat pemanggilan prosedurnya nilainya berapa. Ya, nanti kita coba. A tambah 2 ya, ditambah 2, nah berarti nanti hasil akhirnya adalah nah dari sini nanti. Gitu ya, hasil akhirnya gitu. Oke, bagaimana cara penggunaannya ya? Cara penggunaannya Anda bisa lihat di sini ya, kita buat yang begin saja yang ini. Oke, cara penggunaannya seperti ini ya. Kita punya variabel tambah 2. Nah, tambah 2 itu dia memiliki satu variabel, satu parameter. Ya, satu parameter. Parameternya apa? Parameternya A bertipe inputan di sini, ya, bertipe data integer, gitu ya. Nah, satu parameter di situ. Maka pada saat kita memanggil tambah 2, kita butuh satu buah parameter inputan, ya, satu buah parameter inputan untuk parameter A, ya, untuk parameter A. Jadi nanti nilai parameter A itu adalah 4 ya. 4 itu nanti masuk ke sini. Ya, hasil sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 6 gitu ya. Oke, kemudian nah ini create or replace ya. Jadi dengan parameter ini dengan parameter input dan output ya. Nah, ini dengan parameter input dan output atau satu buah parameter input, satu buah parameter output gitu ya. Nah, kita lihat di sini create or replace prosedur ya, tambah 10, nama prosedurnya adalah tambah 10. Kita punya dua parameter. Parameter yang pertama adalah bill ya sebagai inputan dan parameter X sebagai output gitu ya. Jadi output itu nanti nilai yang dikembalikan atau yang dikeluarkan oleh prosedur itu gitu ya. Oke, kita lihat di sini X itu adalah, nah ini untuk ditampilkan nanti untuk dikeluarkan parameternya. Ya. X itu adalah bill ditambah 10. Nah, bill itu nanti kita dapatkan dari sini, dari parameter inputan. Ya. Bill itu kita dapatkan dari parameter inputan. Oke, bagaimana cara pemanggilannya? Ya, cara penggunaannya. Nah, kita lihat di sini. Ya, cara penggunaannya adalah seperti ini. Kita punya satu buah variabel di sini untuk pemanggilan tadi ya, parameter input dan output ya. Nama variabelnya adalah hasil, tipe datanya adalah integer. Nah, ini harus sama tipe datanya dengan parameter output yang ada di sini ya. Karena output ini tipe datanya integer, jadi hasil nanti X itu akan ditampung di hasil ini. Berarti tipe datanya itu harus sama, integer. Di sini juga integer gitu ya. Oke, kemudian Anda perhatikan di sini kita panggil tambah 10 prosedurnya. Prosedur tambah 10 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini tambah 10 ada dua buah parameter. Ya, ada dua buah parameter. Parameter input dan output. Nah, Anda perhatikan di situ susunannya itu harus sama, ya. Susunannya itu harus sama. Berarti input parameter yang pertama, output parameter yang kedua. Nah, maka untuk input kita masukkan di sini 5 ya. Untuk parameter output adalah hasil, gitu ya. Nah, jadi 5 itu nanti sebagai apa? 5 itu nanti sebagai parameter bill, hasil itu nanti sebagai parameter X. Gitu ya. Nah, jadi nilainya nanti hasil itu tergantung dari X-nya itu berapa nilainya, gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini tambah 10, 5, terus hasil ya kita masukkan berarti bill-nya itu di sini 5 ya. 5 tambah 10, nah, berarti 15. Nah, berarti X-nya 15. Maka dia akan mengeluarkan nilai X-nya itu adalah 15. Nah, maka hasil di sini adalah 15.
gitu ya. Jadi hasilnya adalah 15, tergantung dari sini X-nya. Gitu. Nah, itu perbedaan antara input dan output. Nah, sekarang bagaimana untuk parameter masukan dan keluaran? Ya. Jadi satu parameter sebagai masukan dan dia juga sebagai keluaran. Nah, ini contohnya seperti ini. Create or replace prosedur tambah 10, ini sama nama prosedurnya, ya tambah 10, X in out. Nah, di sini ada apa namanya untuk menandakan bahwa parameter tersebut adalah sebagai input dan output. X in out integer, tipe datanya integer, maka X sama dengan ya X diisi X tambah 10 gitu ya. Nah, jadi X ini nanti tergantung dari sini. Gitu ya. X-nya tergantung dari inputannya. Jadi X yang kedua itu nanti dia juga sebagai outputnya. Jadi X lama ya X baru ya X baru ditambah X lama ya. Nah ini X lamanya nanti dari sini nih X lamanya gitu ya. Nah ditambah 10 gitu ya. Nah jadi X di sini dia sebagai input ya, dia sebagai input dan dia sebagai output. Oke ya. Nah bagaimana cara implementasinya? Ya, cara implementasinya, nah, bisa seperti ini. Kita punya variabel y, ya. Jadi variabel y itu nanti sebagai parameter x, ya. Dia sebagai parameter x untuk input dan outputnya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat x itu tipe datanya adalah integer, maka y juga tipe datanya harus integer. Oke, kita lihat di sini y diisi 15. Nah, berarti y di sini nanti dia sebagai parameter input dan output ya untuk X tadi gitu ya. Nah, di sini sebagai X. Nah, berarti 15-nya dimasukkan ke dalam variabel Y ya. Oke, tambah 10 Y, Y-nya 15. Nah, berarti kita masuk di sini 15 ya. Oke, berarti di sini 15. 15 tambah 10, nah 25. Nah, berarti X-nya itu adalah 25 gitu ya. Nah, berarti dia outputnya juga sama X. X-nya 25. Berarti di sini Y-nya adalah berapa? 25 gitu. Nah, itu untuk satu parameter untuk input dan outputnya ya. Kemudian, nah ini cetak angka ya. Nah, ini cetak angka dari 1 sampai sekian gitu ya. Jadi tergantung nanti apa namanya berapa angka yang ingin dicetak gitu ya. Oke, create or replace prosedur cetak angka X ya, X sebagai inputan, parameter inputan bertipe data integer, J variabel J integer ya, for J in 1X loop. Nah, Anda perhatikan di sini. For J in 1. Nah, berarti dia lakukan perulangan J-nya itu mulai dari 1 ya. J-nya mulai dari 1 sampai X. X-nya berapa? X-nya tergantung nanti pada saat apa namanya? Pada saat dia lakukan pemanggilan. X-nya mau 100, 200 gitu ya pada saat pemanggilan prosedurnya gitu ya. For J in 1 sampai X loop ya. Nah, kemudian kita tampilkan di sini J ya. Oke, kita lihat di sini cara implementasinya ya. Nah, ini pemanggilannya ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke, cetak angka enggak. Oke, ini ya. Nah, sekarang bagaimana prosedur dalam prosedur ya? Prosedur dalam prosedur. Prosedur dalam prosedur itu berlaku ya. Contohnya seperti ini. Tadi kita buat apa? Cetak angka ya. Kita buat prosedur cetak angka di atas ya. Cetak angka dengan satu parameter input tipe datanya integer. Nah, kita lihat di sini cetak angka ya parameternya 10 ya untuk integer ya untuk dimasukkan ke dalam X di sini ya 10. Nah, tapi sebelumnya untuk pemanggilan cetak angka ini berada pada prosedur panggil prosedur gitu ya. Nah, jadi dia prosedur di dalam prosedur lagi. Nah, ini prosedur 1, ini prosedur 2 gitu ya. Jadi prosedur di dalam prosedur lagi. Nah, caranya sama ya, caranya sama seperti itu ya. Jadi nanti pada saat dipanggil ya kita panggil prosedur yang ada di luarnya ya. Kita panggil prosedur yang ada di luarnya. Misalkan di sini dalam kasus ini adalah panggil prosedur ini ya, panggil proc gitu ya. Nah, berarti pada saat dia panggil proc di sini dia
menjalankan ini, gitu ya. Dia menjalankan ini. Nah, pada saat dia menjalankan ini, berarti 10 itu masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam X. Ya, X-nya 10 di situ. Maka dia lakukan perulangan sebanyak 10 kali. 1 sampai 10 loopingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Jadi itu kalau prosedur di dalam prosedur. Ya. Oke, kemudian function. Nah, function. Jadi kalau function itu kayak sebelumnya gini ya. Jadi nanti pada saat Anda membuat prosedur ya. Nah, Anda biasa seperti ini nanti Anda buat di SQL command-nya ya prosedurnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya buat prosedur tambah 2 misalkan. Kemudian saya running ya. Oke, harus login dulu sebentar. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini nanti ya Anda buat misalkan jadi nanti kalau prosedur kalau misalkan ada error dia tidak akan berjalan ya. Walaupun di sini misalkan sudah benar ya sintaknya, tapi pada saat kita lakukan pemanggilan prosedur, nah dia terjadi error atau apa gitu ya. Maka Anda harus cek kebenaran dari prosedur ini apakah sudah benar atau belum cara penulisannya. Nah, misalkan seperti ini kita running ya. Nah, sini prosedur create ya. Nah, nanti kita cek kalau pada saat dia lakukan pemanggilan seperti ini ya. Pemanggilan seperti ini. Nah, ini kan berhasil ya. Nah, tapi kalau misalkan invalid comment ya atau ada kesalahan, maka harus Anda cek di sini di prosedurnya ya. Cara mengecek prosedur yang sudah kita eksekusi, Anda bisa ke namanya SQL workshop ya di situ ya. Oke, sebentar. Oke, ke objek browser ya. Nanti di SQL workshop Anda ke objek browser. Nah, objek browser itu nanti Anda bisa lihat di sini daftar tabel dari HR ya, kemudian daftar view, index, sequence, types, kemudian prosedur, function, trigger yang ada di dalam HR ini ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang prosedur ya. Nah, prosedur Anda lihat di sini ini adalah daftar prosedur-prosedur yang ada di dalam skema HR ya. Yang ada di dalam skema HR yang kita buat ya. Misalkan tadi tambah 2 ya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini kalau misalkan terjadi error ya Anda bisa lakukan untuk edit di sini gitu ya. Nah, misalkan seperti ini saya hapus gitu ya. Oke, sebentar. Nah, misalkan di sini saya hapus di sini ya. Saya hapus semikolonnya, kemudian saya save compile. Nah, ini terjadi error ya. Jadi ketahuan di sini errornya di mana. Kemudian saya tambahkan ya. Nah, ini terjadi error. Saya tambahkan di sini compile file line 5 ya. Berarti Anda perhatikan di line kelima apakah sudah benar. Kalau misalkan ada salah berarti kalau sudah benar berarti di line sebelumnya Anda harus cek. Kemudian save and compile. Nah, kalau misalkan sudah benar, maka dia munculkan pesan seperti ini, ya. Successful compile, ya. Berarti nanti siap untuk digunakan prosedurnya, gitu ya. Jadi caranya seperti itu untuk mengecek apakah prosedurnya sudah benar sintaknya atau belum, gitu ya. Walaupun nanti pada saat dilakukan di sini sudah benar, ya, tapi misalkan ada kesalahan pada saat pemanggilan, loh kok nggak muncul, gitu ya. Nah, jadi nanti harus dicek lagi di di sininya di objek browsernya untuk memastikan. Oke, kemudian kita beralih ke function ya. Nah, fungsi ini adalah suatu blok PLSQL yang memiliki konsep sama dengan prosedur ya. Nah, hanya saja pada fungsi ya terdapat pengembalian nilai atau return value ya. Nah, konsepnya hampir sama dengan bahasa pemrograman ya di Java di C++ ya atau di PHP ya. Jadi function itu adalah yang mengembalikan nilai ya. Nah, yang mengembalikan nilai. Nah, nilai tersebut nanti memiliki tipe data. Tipe datanya apa sih nanti yang dikembalikan? Maka harus dideklarasikan ya. Karena fungsi ini dapat mengembalikan sebuah nilai, fungsi yang dapat diakses dengan layaknya sebuah variabel biasa gitu ya. Nah, di sini hanya satu buah nilai
Ya, ingat, fungsi itu adalah sebuah nilai. Jadi nanti pada saat pemanggilannya itu perlakuannya adalah bisa sama dengan sebuah variabel biasa, gitu ya. Nah, bagaimana cara pembuatan fungsi? Ya, nah Anda bisa lihat di sini bentuk umumnya, ya, create or replace function, kemudian nama fungsinya, ya, nama functionnya, kemudian parameternya di sini opsional, apakah ada atau tidak, ya. Nah, kemudian di sini Anda perhatikan ada sintak return, ya. Return itu adalah nilai yang dikembalikannya, ya. Nilai yang dikembalikan dari fungsi ini apa, gitu ya. Kemudian Anda harus pastikan tipe data yang dikembalikannya apa sih nanti, gitu ya. Dari fungsi yang ada di sini, ya, tipe data yang dikembalikannya itu apa, ya, tipe data apa. Maka harus dideklarasikan di sini, ditangkap di sini tipe datanya. Kemudian variabel 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini adalah variabel dalam fungsi tersebut. Ya. Kemudian ini adalah blok dari fungsi tersebut, ya, atau badan dari fungsi tersebut. Nah, kita lihat di sini. Statement return tipe data di atas menunjukkan bahwa fungsi akan mengembalikan nilai dengan tipe data tertentu. Ya. Nah, jadi di sini tipe datanya itu harus dideklarasikan. Jadi fungsi ini mengembalikan tipe data apa nih, gitu ya. Kemudian statement return nilai yang dikembalikan berfungsi untuk menggunakan nilai yang telah diproses dalam fungsi. Nah, ini di sini adalah nilai nanti yang akan dikembalikan, ya, setelah proses fungsi. Nah, biasanya terletak di akhir, gitu ya. Oke, kalau Anda suka coding, saya rasa ini sudah tidak asing lagi ya dengan fungsi dan prosedur, ya. Nah, contohnya di sini create or replace function, tulis teks. Nah, tulis teks, nanti nilai yang dikembalikannya adalah tipe datanya adalah varchar 2, contohnya, gitu ya. As s varchar 2 20 di sini panjangnya. Oke, kemudian s di assignment oleh halo semua, ya. S di assignment oleh halo semua. Nah, kemudian kita kembalikan di sini return s, ya. Return s, ya. Berarti kembalikan S, gitu ya. Berarti isi dari S. Nah, berarti halo semua, gitu ya. Maka pada saat return S, ya, Anda harus pastikan di sini tipe data nanti yang dikembalikan di sini ini harus sama, gitu ya. Tipe datanya itu harus sama, gitu ya. Tipe datanya harus sama. Jadi dia mengembalikan isi dari variabel S. Di return ke sini, ya. Jadi pada saat pemanggilannya nanti Anda bisa menggunakan fungsi seperti ini, ya, pemanggilan fungsinya. X varchar 20, ya. Nah, ini sama varchar 20, di sini juga varchar 20, ya. Kalau di sini varchar yang dikembalikan, di sini juga harus varchar, ya. Nah, di sini juga harus varchar, ya, harus sama tipe datanya. Varchar 20, ya. Kemudian X itu adalah fungsi dari tulis teks, ya. X itu adalah fungsi dari tulis teks, ya. Tulis teksnya mana? Tulis teksnya adalah ini. Ya. Tulis teksnya ini, ya. Nah, berarti pada saat dia memanggil tulis teks di sini, ya, dia akan menjalankan ini. Dia akan mengembalikan variabel S, ya. Dia akan mengembalikan variabel S. Isi dari variabel S itu apa? Halo semua. Nah, berarti isi dari tulis teks ini adalah apa? Halo semua, gitu ya. Halo semua, gitu ya. Jadi layaknya seperti variabel, ya. Oke, kemudian X-nya ditampilkan di sini, ya. Nah, X-nya ditampilkan di sini. Kemudian kita lihat untuk perpangkatan, ya, untuk fungsi pangkat, ya. Nah, di sini bil integer, n integer. Jadi bil itu nanti untuk bilangan yang dipangkatkan, n-nya itu adalah perpangkatannya berapa, gitu ya. Nah, kemudian hasil dari perpangkatan itu dia mengembalikan tipe data integer. Jadi Anda harus analisa, ya, tipe datanya apa sih nanti pada saat hasil dari perpangkatannya. Nah, di sini tipe datanya integer, ya. Kemudian saya punya variabel hasil di sini untuk menampung hasilnya yang nanti yang akan di-return, ya. Tipe datanya pun harus integer, ya. Kemudian i integer untuk perulangannya, ya. Kemudian saya buat inisialisasi di sini hasilnya adalah sama dengan 1, ya. Hasil sama dengan 1. Nah, di sini dia lakukan perulangan untuk untuk
menentukan perpangkatannya. Misalkan kan 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 kan berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di sini artinya apa? Looping ya. Nah, ini looping ya. Artinya looping. Nah, jadi hasil baru dikali hasil baru sama dengan hasil lama dikali bil. Berarti 1 nanti dikali bilnya berapa gitu ya, dikali 2. Kemudian hasilnya itu berapa? 2 dikali 2 lagi. Kemudian 4 dikali 2 lagi gitu ya. Jadi terus dia akan lakukan looping di situ ya. Oke, ini harusnya ada di algoritma ya dulu ya. Bagaimana cara membuat algoritma untuk perpangkatan ya. Oke, nah ini caranya seperti ini, cara menuangkannya ya, yang ada di atas kita punya 2 buah parameter di sini untuk fungsi bil dan n ya. Nah, jadi nanti kita buat di sini H tipe datanya integer, H itu sama dengan pangkat. Nah, ini fungsi pangkat. Fungsi pangkat, nah berarti 2 itu adalah untuk bil, 3 itu adalah untuk n. Jadi saling bersesuaian di sini. Bil n. Nah, di sini bil n gitu ya. Nah, berarti 2 untuk bil, 3 untuk n. Nah, berarti 2 pangkat 3 berapa? Nah, di sini dia lakukan prosesnya loopingnya gitu ya. Nah, berarti dia looping sebanyak berapa kali? 3 kali gitu ya. Karena di sini n-nya 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya. Nah, berapa nanti hasilnya? Ya, nanti biar Oracle nanti yang menghitungnya gitu ya. Oke ya, nah itu saya rasa ini nanti Anda silakan dipelajari sendiri, konsepnya hampir sama dengan yang perpangkatan yang ini ya. Dan ini yang kuadrat ya. Kemudian yang ini adalah untuk determinannya. Ini sama ya, prosesnya seperti yang tadi. Jadi untuk mengembalikan nilai. Jadi pada prinsipnya nanti nilai yang dikembalikan, ya, nilai yang dikembalikan di sini harus kita deklarasikan tipe datanya apa gitu ya. Dia terima di sini. Gitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan?